Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Matematika kelas 7 tentang segitiga dan segi 4. Materi pertama akan kita mulai dengan segitiga. Sebelum masuk jauh ke dalam rumus, mari kita simak ulang tentang segitiga. Segitiga itu memiliki 3 buah sisi. Bisa kita lihat ada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Di mana setiap sisinya bisa sama panjang ataupun berbeda. Maka segitiga itu dapat dibagi ke dalam beberapa macam. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Nah, kita mulai masuk nih ke dalam rumus segitiga. Pertama, untuk rumus luas segitiga yaitu luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Namun seringkali tidak hanya ditanyakan luasnya, malah ditanyakan alas ataupun tinggi. Maka untuk mencarinya yaitu alas sama dengan 2 kali luas dibagi tinggi. Sedangkan untuk mencari tinggi sama dengan 2 kali luas dibagi alas. Untuk rumus keliling segitiga yaitu keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Maka kalau diketahui keliling dan dicari panjang salah satu sisinya, rumusnya menjadi sisi sama dengan keliling dikurangi 2 sisi lainnya. Dalam menyelesaikan soal segitiga, terutama segitiga siku-siku, kita akan memerlukan rumus Pitagoras. Pitagoras diperlukan untuk mencari sisi terpanjang. Nah, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kalau mau langsung yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana C itu pasti sisi terpanjang segitiga. Biasanya kalau dalam segitiga siku-siku yaitu yang miring. A dan B itu adalah salah satu sisi segitiga, bebas yang mana aja. Kemudian kita masuk ke dalam persegi. Persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Bisa kita lihat ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Rumus luas persegi adalah luas sama dengan sisi kali sisi. Namun seringkali tidak hanya ditanyakan luasnya, malah ditanyakan panjang sisinya. Maka untuk mencarinya yaitu sisi sama dengan akar dari luas. Untuk rumus keliling persegi yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi. Maka kalau diketahui keliling dan dicari panjang sisinya, maka rumusnya adalah sisi sama dengan keliling dibagi 4. Selanjutnya tentang persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 buah sisi, di mana sisi atas sama panjang dengan sisi bawah, sisi kiri sama panjang dengan sisi kanan. Nah, yang lebih panjang pasti disebut panjang, yang lebih pendek disebut lebar. Nah, ini ada gambar persegi panjang. Kita bisa lihat AB itu lebih panjang, maka disebut panjang, dan BC itu lebih pendek, maka disebut lebar. Rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Namun seringkali tidak ditanyakan luasnya, malah ditanyakan panjang atau lebar. Maka untuk mencarinya, kalau mencari panjang sama dengan luas dibagi lebar. Sedangkan kalau mencari lebar sama dengan luas dibagi panjang. Nah, untuk rumus keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah L. Ataupun bisa juga keliling sama dengan dalam kurung 2 kali panjang ditambah dalam kurung lagi 2 kali lebar. Namun seringkali tidak hanya ditanyakan kelilingnya, malah ditanyakan panjang atau lebar. Maka untuk mencarinya, kalau mencari panjang sama dengan keliling dikurangi dalam kurung 2 kali lebar. Sedangkan untuk mencari lebar sama dengan keliling dikurangi dalam kurung 2 dikali panjang. Selanjutnya tentang jajar genjang. Nah, ini adalah gambar jajar genjang. Rumus luas jajar genjang adalah luas sama dengan alas kali tinggi. Namun seringkali tidak ditanyakan luasnya, malah ditanyakan alas atau tinggi. Maka mencarinya alas sama dengan luas dibagi tinggi. Sedangkan untuk mencari tinggi, luas dibagi alas. Untuk rumus keliling jajar genjang adalah keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kalau misalkan ditanya panjang salah satu sisinya dan ketahui kelilingnya, maka rumusnya menjadi
sisi sama dengan keliling dikurangi 3 sisi yang diketahui. Selanjutnya tentang trapesium. Trapesium memiliki bagian atas dan bagian bawah dengan panjang yang berbeda. Selain itu, memiliki pula tinggi dan 4 sisi. Nah, bagian atas biasanya disimbolkan dengan A. Biasanya ukuran atas lebih pendek daripada bawah. Untuk bagian bawah disimbolkan dengan B. Biasanya ukuran bawah itu lebih panjang daripada atas. Bagian tinggi disimbolkan dengan T. Dan bagian sisi disimbolkan dengan S. Nah, ini adalah gambarnya, gambar trapesium kalau kalian lupa. Bisa kita lihat, bagian atas itu lebih pendek daripada bagian bawah. Rumus luas trapesium adalah luas sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali tinggi dibagi 2. A-nya ingat yaitu atas dan B-nya itu adalah bawah. Rumus keliling trapesium adalah keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi 4 kali. Selanjutnya tentang belah ketupat. Belah ketupat memiliki 2 buah diagonal yang memotong secara horizontal maupun vertikal. Nah, horizontal itu berarti dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Sedangkan vertikal berarti dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Disimbolkan dengan D1 dan D2. Nah, bisa kita lihat ini adalah gambar dari belah ketupat. Di situ ada D1 dan D2. Sebetulnya posisinya bisa ditukar, terserah kalian ya. Rumus luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Untuk rumus keliling belah ketupat adalah keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi 4 kali. Selanjutnya tentang layang-layang. Nah, ini adalah gambar layang-layang. Layang-layang hampir mirip dengan belah ketupat. Hanya saja pada layang-layang bagian atas dan bagian bawah tidak sama panjang. Perhatikan bahwa panjang AB sama dengan panjang BC, sedangkan panjang AD sama dengan panjang CD. Rumus luas layang-layang yaitu luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Untuk rumus kelilingnya yaitu keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam contoh soal. Nah, misalkan ada soal nih, tentukan luas dan keliling segitiga di bawah ini. Kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Nah, di sini kita tentukan luas dan kelilingnya. Pertama, kita masukin dulu rumus luasnya. Luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Sama dengan, kita masukkan alasnya. Alasnya di sini 3. 3 kali 4 bagi 2. Nah, sama dengan 3 kali 4 yaitu 12. Dibagi 2 sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6 cm kuadrat. Nah, ketemu deh luasnya. Sekarang tinggal kelilingnya. Di sini keliling kita butuh sisi-sisinya. Di sini ada 4, di sini ada 3, tapi sisi yang di sini tidak diketahui. Maka kita harus mencari dulu. Carinya gimana? Ingat, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras karena ini adalah segitiga siku-siku. Maka kita masukkan dulu rumus Pitagorasnya, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar dari A kuadratnya kita pakai yang 3. 3 kuadrat ditambah B kuadratnya pakai yang 4. 4 kuadrat sama dengan akar dari 3 kuadrat ingat adalah 3 kali 3 yaitu 9. Ditambah 4 kuadrat 4 dikali 4 yaitu 16. Sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 yaitu 5. Nah, ketahuan nih sisinya. Sekarang kita bisa mencari kelilingnya. Maka K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sama dengan sisi-sisinya pertama 3 ditambah 4 ditambah 5. Sama dengan 3 tambah 4 itu 7. 7 tambah 5, 12. Maka ketahuannya kelilingnya adalah 12 cm. Gimana? Gampang kan? Nah, kemudian ada soal lain nih. Diketahui sebuah segitiga memiliki panjang alas 10 cm dan luas 25 cm kuadrat. Tentukan tinggi segitiga tersebut.
Maka kita masukkan rumus tingginya, yaitu T sama dengan 2 dikali luas dibagi alas. Sama dengan 2 dikali luasnya adalah 25 dibagi alasnya adalah 10. Sama dengan 2 kali 25 yaitu 50 dibagi 10 sama dengan 5. Gimana? Gampang banget kan? Yang penting hafal rumusnya ya. Selanjutnya ada soal nih. Pak Jaka memiliki tanah berbentuk persegi. Nah, sekarang masuk ke persegi. Dengan panjang sisi 1,5 meter. Tentukan luas dan keliling tanah Pak Jaka. Maka kita masukin rumusnya dulu. Luas sama dengan sisi kali sisi. Sama dengan 1,5 kali 1,5. Nah, karena di sini ada desimal, kalian bisa langsung mengkalikan ataupun merubah dulu ke dalam pecahan. Kalau admin sih lebih enaknya rubah dulu ke dalam pecahan. Jadinya 15/10 dikali 15/10 sama dengan, kita tinggal hitung deh, 15 kali 15 yaitu 225. 225 dibagi 100. Kok tahu 225? Nanti kalian juga bisa dihafalin sih. Nanti lama-lama hafal sendiri. Kalau nggak percaya kita kotet ya. 15 kali 15. 5 kali 5, 25. Simpan 2. 1 kali 5, 5. Tambah 2, 7. 1 kali 5, 5. 1 kali 1, 1. Kita tambahkan. 5, 7 tambah 5, 12. 1, 2. 225 kan? Nah, nanti juga kalian bisa lama-lama bisa ingat sendiri perkalian seperti ini ya. 225 dibagi 100 kita ubah ke dalam desimal. Jadi menjadi 2,25 meter kuadrat. Nah, luasnya udah ketemu nih. Sekarang kita tinggal mencari kelilingnya. Maka kita rumus masukin keliling. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Sama dengan 4 dikali 1,5. Sama dengan, seperti biasa, kita ubah yang desimal menjadi pecahan. 4 kali 15/10. Nah, kita tinggal hitung. 15 kali 4. 15 kali 4. 5 kali 4, 20. 1 kali 4, 4. Tambah sisa 2, jadi 60. Maka 60/10 sama dengan 60 bagi 10. Kita bisa coret nih. 6 bagi 1 jadi 6 meter. Ketahuan, gampang banget kan? Selanjutnya ada soal lagi nih, masih tentang persegi. Pak Tanu memiliki tanah berbentuk persegi dengan luas 100 meter kuadrat. Beliau ingin menanam pagar di sekeliling tanahnya. Jika biaya pagar setiap 5 meter adalah 100.000, berapa uang yang harus dikeluarkan Pak Tanu? Nah, ingat, di sini kita nggak bisa langsung mencari uang, karena yang ditanya adalah di sekeliling. Maka kita harus tahu dulu kelilingnya berapa, karena di sekeliling, jadi otomatis kita mencari keliling. Dalam mencari keliling, kita membutuhkan sisinya. Di sini nggak ada. Justru yang ketahuan adalah luasnya. Maka kita harus mencari sisinya dulu. Sisi sama dengan akar dari luas. Sama dengan akar dari luasnya adalah 100. Akar dari 100 adalah 10. Nah, setelah ketahuan sisinya, maka kita bisa mencari kelilingnya dulu. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Sama dengan 4 dikali 10. Sama dengan 40 meter. Ternyata kelilingnya adalah 40 meter. Nah, sekarang kita tinggal mencari yang terakhir nih. Adalah berapa uang yang harus dikeluarkan. Karena di sini biayanya adalah setiap 5 meter, maka kita harus membagi keliling dengan 5 meternya dulu. Sehingga kita tahu berapa kali lipat biaya yang diperlukan. Jadinya di sini kita harus menghitung 40 dibagi 5 sama dengan 8. Ternyata di sini kita harus membentukkan 8. Maka biaya sama dengan 8 dikali 100.000. Maka hasilnya adalah 800.000 rupiah yang harus dikeluarkan Pak Tanu kalau memang ingin menanam pagarnya gitu. Gimana? Gampang kan? Selanjutnya, kita masuk ke dalam soal persegi panjang.
Salsa memiliki kotak pensil berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 5 cm. Tentukan luas dan keliling kotak pensil salsa. Nah, kita langsung masuk ke dalam rumusnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan, kita tahu panjangnya adalah 15 dikali lebarnya 5. Maka 15 kali 5, kita tinggal hitung deh. 15 kali 5. 5 kali 5, 25. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. Jadi ketahuan 75 cm kuadrat. Itu ada luasnya. Ingat, masih ada soal, yaitu keliling. Maka kita masukin rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya tadi 15 ditambah lebarnya 5. Sama dengan 2 kali 15 tambah 5 adalah 20. 2 kali 20 yaitu 40 cm. Beres deh. Nah, misalkan ada soal lagi nih. Tono memiliki penggaris berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 cm dan kelilingnya adalah 64 cm. Tentukan luas penggaris Tono. Di sini kita tidak bisa langsung mencari luasnya karena tidak ada lebarnya, sedangkan yang ketahuan hanya panjang dan keliling. Maka kita bisa menggunakan rumus untuk mencari lebar jika diketahui keliling. Rumusnya adalah lebar sama dengan keliling dikurangi 2 kali panjang. Sama dengan 64 dikurangi 2 dikali 30. Sama dengan 64 dikurangi 2 kali 30, 60. 64 dikurangi 60 yaitu 4 cm. Nah, udah ketahuan nih lebarnya. Kita tinggal masukin rumus luasnya. Maka luas sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan 30 dikali 4. Sama dengan 120 cm kuadrat. Beres deh, gampang ya. Selanjutnya nih ada soal, tentukan keliling jajar genjang berikut ini. Di sini ada beberapa angka, yaitu 15, 4, dan 3 cm. Kalau kalian perhatikan 3 cm itu dari sini sampai sini aja ya. Nah, untuk mencari keliling kita butuh sisi-sisinya. Sedangkan di sini sisi-sisinya tidak diketahui. Untuk sisi yang bawah itu langsung bisa ketahuan, sama dengan di atas, yaitu 15 cm. Nah, untuk sisi yang di situ, kita bisa perhatikan nih, di sini ada segitiga siku-siku. Maka, kita bisa menggunakan rumus dari Pitagoras. Nah, kita masukin rumusnya dulu, rumus Pitagoras, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 ditambah 16. Sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Nah, udah ketahuan nih, sisinya berarti di sini adalah 5 cm. Sisi yang lainnya juga 5 cm. Setelah ketahuan semua sisinya, maka kita ingin masukin rumus kelilingnya. Maka, kita tulis rumusnya, K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, kita bisa masukin angka yang atasnya dulu nih, yaitu 15, kemudian yang bawah 15 ditambah sisi yang lainnya 5 ditambah 5. Kita tinggal hitung 15 tambah 15 30. 30 tambah 5 35 ditambah 5 lagi yaitu 40 cm. Beres deh, gampang banget ya. Selanjutnya kita masuk ke trapesium. Tentukan luas dan keliling trapesium berikut ini. Di sini kita mesti masukin rumusnya yaitu L sama dengan atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Kita bisa lihat atasnya yaitu 7 ditambah 15 dikali tingginya yaitu 4 dibagi 2. Sama dengan 7 tambah 15 yaitu 22 dikali 4 dibagi 2. Di sini 22 kita bisa coret nih dengan 2. 22 dibagi 2 yaitu 11. 2 dibagi 2 yaitu 1. Tinggal kalikan 11 kali 4 yaitu 44 cm kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal mencari kelilingnya.
Di sini kita bisa lihat nih, untuk mencari keliling kita butuh semua sisinya. Di sini ada angka 8. Nah, untuk sisi yang lainnya, maka otomatis sisi yang lainnya juga adalah 8 cm. Nah, kita tinggal masukin rumusnya, yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sama dengan 7 tambah 15 ditambah 8 ditambah 8. Sama dengan 7 tambah 15, 22. Ditambah 8, 30. Ditambah 8, 38 cm. Beres deh, gampang banget ya. Selanjutnya ada soal lagi nih. Sebuah belah ketupat memiliki panjang garis diagonal masing-masing 8 cm dan 10 cm. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Di sini kita bisa langsung masukin rumusnya. Nah, rumusnya adalah luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Sama dengan 8 dikali 10 dibagi 2. 8 dikali 10 yaitu 80. Dibagi 2 yaitu 40 cm kuadrat. Beres deh. Ada soal lagi nih. Tentukan keliling belah ketupat berikut ini. Karena yang ditanya adalah keliling, maka kita butuh sisi-sisinya. Nah, sisi yang di sini, di sini, di sini, dan di sini. Karena di sini ada tanda nih yang merah ini menunjukkan semua sisinya sama. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada 5 dan 12. Nah, di situ untuk mencari sisinya kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Kita bisa perhatikan itu membentuk segitiga siku-siku. Nah, ingat 5 di sini dengan 12, yang 5 di sini itu ada dari atas sampai ke tengah sini. Kemudian yang 12 itu dari tengah sampai ke ujung yang paling kanan. Jadi bukan semuanya ya. Nah, kita tinggal masukkan rumus Pythagoras, yaitu C sama dengan akar dari 5A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 144 sama dengan akar dari 169. Akar dari 169 yaitu 13 cm. Nah, ketahuan nih sisinya yaitu 13 cm. Karena di sini 13, maka di sini juga 13. Yang lainnya juga adalah 13 cm. Nah, sudah ketahuan, kita tinggal mencari kelilingnya dengan rumusnya, yaitu K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, yaitu sama dengan 13 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 13. Sama dengan, karena semua sisinya sama, kita bisa langsung kalikan, yaitu 13 dikali 4. 3 kali 4, 12, 1 simpan, 1 kali 4 tambah 1, 5. Jadinya kelilingnya adalah 52 cm. Beres deh, gampang banget ya. Selanjutnya yang terakhir, sebuah layang-layang memiliki panjang garis diagonal masing-masing 20 cm dan 32 cm. Tentukan luas layang-layang tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan rumusnya, yaitu luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 sama dengan 20 dikali 32 dibagi 2 sama dengan 20 di sini bisa coret nih dengan 2. Jadinya 20 bagi 2 yaitu 10, 2 dibagi 2 yaitu 1. 10 kali 32 sama dengan 320 cm kuadrat. Beres deh. Selanjutnya yang paling terakhir yaitu diketahui panjang AB sama dengan 9 cm dan panjang AD 15 cm. Tentukan keliling layang-layang tersebut. Kita masukkan rumusnya, yaitu keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Sama dengan yang sisi pertama kita masukin yang 9, yaitu 9 cm yang panjang AB. Kita bisa lihat panjang AB itu sama dengan panjang BC. 9 ditambah 9. 9 yang hitung AB, yang 9 itu yang untuk BC. Kemudian ditambah lagi 15 cm. 15-nya itu untuk yang AD.
Karena AD itu sama dengan yang CD, maka ditambah lagi nih. Ditambah 15. 15 ingat yang untuk yang AD dan yang 15 ini untuk yang CD. Sama dengan 9 tambah 9, 18 ditambah 15, lingkar kodrat ya. 18 tambah 15, 8 tambah 5, 13. Simpan 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1 lagi 3. Ditambah lagi 15. 3 ditambah 5, 8. 3 tambah 1, 4. Jadinya 48 cm. Beres deh. Gampang ya? Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.